Hai semuanya, welcome back to my channel. Wanjing Pintau, nama aku Ica atau Isara teman-teman di TikTok dan juga di YouTube. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen channel-channel apa aja yang bisa aku bahas mengenai tentang apapun yang terjadi di China ataupun budaya Cina di luar ya teman-teman ya. Jadi kita akan yang namanya ngebahas seputar golden child teman-teman ya, atau anak emas. Nah, anak emas ini apa sih? Anak emas itu adalah anak yang tumbuh dari parenting keluarganya yang disebut tiger parenting. Tiger parenting itu cukup terkenal terutama di kawasan Asia dan juga orang-orang diaspora Asia yang tinggal di negara barat kayak Kanada, Amerika, Australia, atau Eropa seperti itu. Tiger parenting itu sangat terkenal di generasi baby boomers dan juga X teman-teman ya, dimana kalau kita misalnya pindah negara atau settle di tempat tertentu, kita didik, kita gembleng anak-anak kita untuk menjadi yang nomor satu. Itu adalah cara untuk bisa surviving atau mendapatkan hal yang lebih. Ternyata kalau metodenya salah, kamu tidak mengerti psikologis anak-anak ini, bisa aja tiger parenting itu membunuh, benar-benar membunuh, menghilangkan nyawa kedua orang tua itu sendiri ya teman-teman ya. Bagaimana ceritanya anak-anak pintar itu bisa menjadi seorang psikopat karena didikan yang salah. Jadi ini adalah kisah-kisah para korban tiger parenting yang menjadi pembunuh dan juga psikopat teman-teman ya. Penasaran? Makanya stay tune in my channel and this is my video. Namanya ngasih 3 contoh teman-teman ya. Ini adalah salah satu gambaran besar, yaitu kasusnya Jennifer Pan, kasusnya Wu Xiaoyu, sama ini Tri Wahyudi, anak Indonesia teman-teman ya. Jadi 3 orang ini itu sama-sama pintar, sama-sama punya nilai akademik yang bagus, sama-sama kayak memiliki positif review dari orang-orang sekitarnya seperti itu teman-teman. Kesamaan mereka kedua itu adalah tiga-tiganya memiliki kebrutalan teman-teman ya. Tapi kita akan yang namanya mulai seorang Jennifer Pan dulu ya guys ya. Pan itu tumbuh dari keluarga yang sangat tiger parenting, bahkan seumur hidupnya dia nggak pernah yang namanya dikomplimen. Misalnya kamu gagal nih, oh you can try it later, that's okay, you can learn about it. Dia tuh nggak pernah teman-teman ya, pelukan dari orang tuanya, sanjungan dari orang tuanya tuh hampir tidak pernah dia dapatkan teman-teman ya. Jadi orang tuanya Jennifer Pan itu benar-benar strict dengan anaknya, dan boleh keluar rumah hanya untuk yang namanya kayak latihan piano. Sementara untuk hangout kayak ke bar, ke karaoke, ke kafe-kafe seperti itu hampir distrik sama kedua orang tuanya seperti itu ya. Pan itu adalah sebelum menjadi seorang pembunuh, dia itu adalah seorang pathological liar, jenius banget manipulasi sesuatu teman-teman ya. Dia teman-teman ya, ketika yang namanya masuk ke SMA, nilai dia tuh melorot teman-teman, jadi kayak SMP siswa terbaik seperti itu, kemudian dia tuh melorot teman-teman jadi siswa yang 70%, hanya siswa standar average seperti itu, yang itu pasti akan mengecewakan kedua orang tuanya. Makanya dia berani banget yang namanya kayak mengedit nilai rapotnya yang biasa-biasa itu jadi A straight semua. Kemudian dia juga bisa menipu kedua orang tuanya seolah-olah dia diterima di University of Toronto, one of the most prestigious university untuk anak-anak cerdas ya teman-teman ya. Palsu admission letternya itu dibuat dia untuk tiket yang namanya keluar dari rumah itu. Dia seolah-olah kayak izin kedua orang tuanya untuk ngekos di University Toronto untuk biaya hidup. Aku juga pengen kerja seperti itu. Ternyata dia itu nggak ngekos teman-teman, dia itu tinggal di rumahnya pacarnya yang namanya Daniel Wong ini. Nah, Daniel Wong ini adalah menginstruksikan dia untuk kamu kerja aja di cafe yang aku manage, kamu jadi barista atau kamu ngajar piano anak-anak seperti itu ya. Ketahuan lah ini Jennifer Pan itu kayak dia tuh bener-bener nggak kuliah teman-teman. Karena apa? Karena kalau kita kuliah itu kan pasti dapat yang namanya ID card kalau kita student di University Toronto. Nah orang tuanya tuh kayak minta itu, tapi dia tuh kayak nggak bisa nunjukkan teman-teman ya. Akhirnya kayak suspicious orang tuanya, dicariin ternyata dia emang bener-bener kerja sebagai waitress di cafe, tidak kuliah atau bahkan tidak melakukan yang namanya praktek kuliah seperti itu. Nah akhirnya si Jennifer Pan ini langsung disuruh ke rumah, pulang, dan dipursue untuk yang namanya kayak ikut tes atau les-les untuk dia bisa keterima di Toronto University lagi ya guys ya. Dan ternyata teman-teman keadaan menjadi buruk teman-teman ya, dia tambah stres, dia curhat hanya sama si pacarnya ini Daniel Wong itu teman-teman, dan pernah yang namanya ngomong langsung ke dia merencanakan untuk menghabisi kedua orang tuanya seperti itu.
Nah, caranya gimana sih teman-teman? Jadi duitnya yang dia kumpulin itu, yang pada waktu dia jadi guru les piano sama waitress di cafe itu, untuk yang namanya membayar pembunuh bayaran. Pembunuh bayaran ini tentu aja adalah teman dekatnya dari pacarnya itu, guys. Dan si Jennifer Pan ini cukup rapi banget untuk yang namanya merencanakan pembunuhan. Di antaranya itu adalah pura-pura minta tolong sama call center 911 kalau rumahnya kerampokan seperti itu. Pura terikat juga di pagar rumah dan dia nangis-nangis dengan acting yang luar biasa kayak orang itu percaya seperti itu ya teman-teman ya. Jennifer Pan itu setelah yang namanya kematian ibunya, papanya tuh masih hidup teman-teman ya, masih yang namanya koma seperti itu. Dia itu sampai ikut dalam funeral orang tuanya dan kayak jadi liputan utama bahwa dia ini adalah gadis yang survive dari yang namanya penyiksaan itu ya guys ya. Rupa-rupanya ketika ayahnya itu sembuh dari koma, dia menceritakan kedengeran anaknya itu kayak cekikikan habis yang namanya melihat ibunya tergeletak sama pembunuh bayarannya itu. Wow, dan disitulah dia dipenjara dan dieksekusi untuk yang namanya dipenjara seumur hidup seperti itu ya. Itu adalah kisah tragisnya seorang Jennifer Pan dan juga keluarganya. Jennifer Pan kena mental illness, dia pengen balas dendam, dan orang tuanya ini menggunakan metode parenting tiger yang salah teman-teman ya, yang membuat dia ini jadi ambisius tapi nggak dapat dan dia itu jadi orang yang sangat jahat seperti itu. Nah, itu contoh pertama seorang Jennifer Pan. Kedua yang nggak kalah sadis itu adalah pembunuhannya Wu Xieyu. Wu Xieyu itu benar-benar, kalau tadi Jennifer Pan kan kayak pura-pura jadi mahasiswa di kampus gitu ya teman-teman ya, pura-pura diterima di Toronto University. Nah, kalau Wu Xieyu itu dia benar-benar kuliah dan salah satu kayak talented student di Peking University jurusan ekonomi bisnis ya teman-teman ya. Yu itu benar-benar adalah seorang pria yang apa ya, pokoknya digambarkan anak yang cukup rajin, ramah, sopan seperti itu, dan sangat menghargai orang tua. Bahkan ibunya ini teman-teman ya, itu sangat yang namanya bangga terhadap anaknya, melakukan segala hal dan yang namanya mengorbankan dirinya sendiri untuk kerja sampai 7 hari untuk yang namanya membiayai kuliah anaknya seperti ini. Nah, Wu Xieyu itu kenapa sih kak, anak jenius, anak talenta, dapat beasiswa juga, kok bisa yang namanya membunuh ibunya sendiri yang namanya Xie Tianqian itu ya teman-teman ya. Teman-teman, karena depresi akibat yang namanya kayak ambisi besar, lo nggak sampai kemudian ada suatu hal yang menyebabkan itu harus terhenti. Seperti misalnya Wu Xieyi itu pada waktu usia 15 tahun mengalami yang namanya ayahnya kecelakaan teman-teman ya. Ibunya depresi, terus dia tuh masih kecil, umur 15 tahun, dia pengen kemana, ibunya tuh kayak pengen bunuh diri seperti itu. Jadi vibe rumahnya itu benar-benar toksik. Meskipun ibunya itu bukan orang yang abusive teman-teman ya, tapi sangat toksik banget, sangat sorrowful banget, dan ngebuat dan menular si Wu Xieyi itu menjadi anak yang cukup pesimistik. Dan akhirnya kamu tahu nggak sih, pelampiasan dia itu adalah menonton pornografi teman-teman ya. Balik yang namanya si Wu Xieyan itu sangat cerdas, pintar bersosialisasi, seorang aktivis juga. Ternyata dia punya sisi gelap atau double life, yaitu adalah duitnya yang dia seharusnya pakai untuk scholarship itu dipakai buat seneng-seneng ke klub, bahkan juga ke brothel teman-teman, untuk yang namanya sewa PSK seperti itu. Dan duitnya juga dibeli untuk hal-hal kecanduan pornografi seperti foto-foto, video-video porno, film-film porno seperti itu yang ada di laptopnya seperti itu ya guys ya. Apa setan jenis gimana gitu yang ngebisikin dia pada waktu bulan Juni 2015 teman-teman ya, dia itu merencanakan untuk pulang menemui mamanya seperti itu. Ketika dia pulang, dia itu sudah yang namanya kayak apa ya, menyiapkan banyak barang seperti itu, berkoper-koper seperti itu teman-teman, untuk yang namanya merencanakan pembunuhan. Pembunuhannya tuh kayak gini teman-teman. Pada saat itu mamanya tuh lagi yang namanya kayak masang sepatu, kayak apa tuh namanya, kayak pakai sepatu seperti itu. Di belakang dia langsung lempar mamanya, langsung pukul mamanya tuh pakai barbel, kena kepala dan juga kena muka seperti itu, dan kemudian pendarahan, meninggal dong mamanya. Nah, cara untuk menghilangkan jejak
itu adalah dia membungkus jenazah mamanya itu menggunakan plastik, teman-teman, dengan yang namanya dibungkus charcoal atau batu arang. Untuk apa? Untuk yang namanya menghilangkan bau jenazah dari mamanya, seperti itu ya guys ya. Jadi di apartemennya itu teman-teman, dia juga nggak lupa memasang yang namanya kayak kamera pengintai, kemudian juga adalah air purifier untuk yang namanya menghilangkan bau. Makanya selama berbulan-bulan jenazah ibunya tuh nggak pernah terdeteksi sama tetangga atau teman-temannya atau keluarganya, seperti itu. Nah, kemudian yang si anak dajjal ini teman-teman ya, dia langsung yang namanya mencuri uang simpanan bertahun-tahun ibunya untuk yang namanya lari ke Shanghai, seperti itu ya guys ya. Untuk menghilangkan jejak lagi, si anak dajjal ini juga menuliskan surat untuk teman-temannya atau ke keluarganya atau ke Peking University bahwa dia ini yang namanya akan pindah ke MIT atau ke Amerika Serikat untuk yang namanya mempursue kehidupan yang lebih baik dan terjamin di masa depan nanti ya guys ya. Kejadian tersebut dia itu setelah ngebunuh orang tuanya tuh ya, mamanya itu ya guys ya. Dia tuh ke hotel teman-teman, partying selama 10 hari, main cewek dan juga kayak pasang lotre, seperti itu. Gila, dia tuh bisa yang namanya menutupi kejahatan ini selama 4 tahun. Jadi 4 tahun buron teman-teman ya. Nah, 4 tahun buron tuh dia tuh kayak bisa menggunakan berbagai macam nama samaran, menjadi guru bahasa Mandarin, menjadi guru kimia, menjadi guru-guru private, seperti itu. Dia juga yang namanya sering banget judi teman-teman, judi lotre dia habisin, seperti itu. Dan dia juga yang namanya sering banget ke tempat cewek-cewek, ke brothel, seperti itu ya guys ya. Nah, suatu hari dia ketangkap karena apa? Karena pada saat itu dia tuh kayak lagi sama ceweknya ke bandara Chongqing teman-teman ya. Dia kan buronan ya guys ya. Ditemukan sama yang namanya scan wajah. Scan wajah itu kan ditemukan di tahun 2019an. Ditemukan itu teman-teman, dan dia kecocokannya dia dengan surat peredaran ada wanted person itu mencapai 98% ya guys ya. Terakhir ya teman-teman ya, ketika dia disidang dan sebelum dia dihukum mati teman-teman, kenapa si anak dajjal ini pengen yang namanya kayak membunuh mamanya? Karena dia pengen ngebebasin mamanya dari mental illness. Itu sih yang namanya alasan dia untuk yang namanya pengen membunuh mamanya. Terlebih lagi dorongan seksual, nafsu foya-foyanya ini, yang keinginan untuk berbuat jahatnya itu banyak banget teman-teman ya. Jadi ini adalah contoh dimana anak yang keterima di Peking University, yang berprestasi, yang talented, yang dapat beasiswa, bisa menjadi psikopat karena lingkungan yang toksik teman-teman ya. Jadi itu salah satu cerita kedua dari aku yang serem ini guys. Indonesia itu ada nggak sih kak orang kayak gitu? Ada, tapi nggak sampai membunuh ya teman-teman, tapi dia hampir ngebunuh orang. Kita akan kenalan sama anak berprestasi tapi hampir jadi psikopat yang namanya Tri Wahyudi. Tri Wahyudi ini mirisnya adalah dia hampir yang namanya maju menjadi calon legislatif ya teman-teman ya. Dari kecil pria ini dikenal sangat berprestasi teman-teman ya, terutama dia surpassing yang namanya level berupa kayak akselerasi kelas SMA 3 tahun jadi 2 tahun, seperti itu. Dia juga mahasiswa prestasi di UNER teman-teman ya, dan dia itu juga sering banget ikut kegiatan organisasi dan juga kegiatan-kegiatan yang membuat dia itu cukup pede, seperti Cak Yu Pasuruan, dan juga dia jadi pembicara di seminar-seminar besar, seperti itu ya. Itu dia juga mengikuti berbagai macam kompetisi teman-teman ya, misalnya kayak lomba debat dan juga kayak membuat karya-karya seperti itu dia ikut dan sering banget memenangkan ya teman-teman ya. Alhasil dia menjadi salah satu kayak mahasiswa yang cukup punya prestasi dan popularitas untuk yang namanya dijadikan satu. Wahyudi ini kemudian dia mendaftarkan diri menjadi seorang caleg, dan dia itu pernah viral menggunakan yang namanya aplikasi kencan teman-teman untuk yang namanya menjadikan caleg, seperti itu. Nah, tampaknya strateginya ini cukup berhasil mengundang perhatian secara nasional teman-teman ya. Setelah itu si Mas Tri Wahyudi ini juga terus yang namanya mengkampanyekan dirinya untuk berbuat sosial ke masyarakat sekitarnya, membagikan sembako, kemudian membuat acara-acara healing terapi seperti itu, pijat seperti itu. Aja dia tuh ngamuk teman-teman di sebuah kayak surau atau kayak masjid kecil di rumahnya orang, seperti itu, dan dia tuh katanya mau merencanakan pembunuhan teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan yang namanya breakdown Mas Tri Wahyudi itu kenapa. Ternyata teman-teman, orang ini mau yang namanya bunuh diri. Orang ini juga depresi teman-teman. Di balik dia tuh berprestasi atau punya nilai akademik yang bagus, atau dia juga membanggakan, dia ini ternyata
memiliki sifat yang cukup psikomatis sekali. Yang namanya pernah nggak sih ikut lomba kompetisi bahasa Inggris speaking di Cak Yuk Pasuruan? Ternyata kalau saya pernah dengar di videonya ini, bahasa Inggrisnya cukup awut-awutan, cukup yang namanya kurang apa ya, didengar sama native itu nggak banget gitu loh bahasa Inggris kamu. Ya sorry teman-teman, maybe kamu kayak pengertian memahami orang berbahasa Inggris, semua orang mungkin bisa ya, orang Indonesia ya guys ya saat ini ya. Tapi untuk ngomong ini bener-bener belibet banget, bukan tipikal orang yang bisa sangat maintain status English yang mannernya cukup bagus seperti itu. Kalian lihat di wawancara dia di Tribun ini, dia sering banget yang namanya ketawa ke TV yang kurang jelas alasannya apa, yang iya. Nah seperti itu, dia tuh apa teman-teman, dia ini tipikalnya adalah orang yang membuang rasa cemasnya tuh dengan cara seperti itu, sedikit ketawa, iya gimana ya. Nah seperti itu, jadi tidak lurus, tidak benar-benar secara serius yang namanya kayak membicarakan visi misi kamu jadi caleg itu seperti apa. Dan gimmick-gimmick tersebut kan sudah sangat normal dan sangat marketable di Indonesia seperti itu. Dia nggak bisa teman-teman. Dan pada akhirnya nih guys ya, kalau aku boleh bilang ya, Mas Triwayudi ini nggak layak teman-teman menjadi seorang pemimpin negara atau kepala daerah seperti itu. Itu sekilas dari Mas Triwayudi yang hampir melakukan penyerangan dan pembunuhan terhadap yang namanya orang-orang sekitarnya atau orang-orang yang ingin menjegal karirnya, dirasa menjegal karirnya seperti itu ya. Oke, kita akan yang namanya ngomongin ketiga samaan orang-orang ini tuh apa sih? Karena mereka ini ekspektasinya terlalu tinggi teman-teman, dan ada mental health yang cukup buruk. Ketika kamu punya mental health yang cukup buruk, jangan pernah kamu yang namanya membalas dendam dengan prestasi, itu jangan dulu. Mental health yang buruk, tenangkan diri kamu dulu, breakdown society kamu itu kekurangannya apa. Kalau kamu misal udah mentok nih, nggak bisa kesini lagi, mending kamu keluar aja, cari aja beasiswa ke luar negeri untuk yang namanya menenangkan diri, atau yang namanya jauh dari rumah seperti itu, untuk yang namanya kayak membuat diri kalian tahu diri kalian tuh maunya tuh sebenarnya tuh kemana sih, kayak gitu ya guys ya. Jadi mereka ini tipikalnya tuh adalah bekerja untuk memuaskan orang tuanya, memuaskan orang lain seperti itu. Jadi kayak jati dirinya sendiri itu kayak nggak ada teman-teman ya. Dan tahu nggak sih, kalau orang dipaksakan untuk yang namanya berprestasi karena keinginan orang lain, mereka akan terus menjadi orang yang sangat ambisius, bahkan menghalalkan segala cara untuk yang namanya mendapatkan apa aja. Yap, jadi jahat teman-teman ya. Jika mereka ini gagal dan kurang diapresiasi, kurang yang namanya dicari jalan solusi, ya mereka ini tumbuh menjadi orang-orang yang semua ini salah gue, beban gue seperti itu. Dan ini sangat gak baik untuk perkembangan mental manusia untuk menjadi orang berguna seperti itu. Jadi gini teman-teman ya, ketika kalian punya tiger parent, kemudian kalian itu kayak tidak betah di rumah gitu ya guys ya, mending lo cari aja orang-orang psikolog yang pakar di bidang itu teman-teman ya. Aku punya yang namanya contoh seperti ini. Jadi temen gue itu dulunya pinter, kemudian dia kerja tuh jadi pembohong luar biasa teman-teman, penipu ulung, bawa lari uang teman-temannya ketika mereka tuh lagi liburan kemana, lagi reuni, dibawa lari kayak gitu, investasi bodong seperti itu. Itu karena apa? Karena dia itu ekspektasinya adalah membuat dirinya sendiri tuh tinggi di depan orang lain, nggak bangga sama diri kita sendiri. Itu loh yang membuat saya itu agak ke-trigger dengan yang namanya tiger parenting. Itu emang bisa nggak sih? Ternyata hanya sementara waktu aja kok. Dan mereka ya cukup bergantung, dan at the end of the day mereka ini nggak bisa yang namanya mandiri teman-teman ya. Mas Triwayudi ya dengan prestasi kayak gitu dia nggak bisa mandiri. Dia ya nyaluk dari duitnya siapa gitu ya teman-teman ya. Kemudian juga si Jennifer Pan juga dia nggak bisa mandiri, dia jadi yang namanya hanya seorang waitress gitu ya guys ya. Ataupun si ini ya siapa tuh namanya, si anak dajal itu ya, itu Wesuyan itu, yang dia ternyata ya pada akhirnya hanya menghabiskan uang kedua orang tuanya tanpa tahu value dirinya tuh apa seperti itu. Jadi teman-teman hati-hati yang namanya melakukan tiger parenting, kecuali kamu ini secara mental sehat dan networking kamu besar ya teman-teman ya. Ingat, orang kaya itu karena pertemanannya luas dan networking besar. Jadi itu aja pengalaman aku bagaimana kita yang namanya bisa mengetahui bahwa tiger parenting itu bisa aja benar atau salah seperti itu. Sekian teman-teman video saya. I hope you like it. Thank you semua sudah nonton my channel. Jangan lupa subscribe. See you, bye bye, and 再见.